Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini ya Tuhan. Ya pada pagi hari ini kami akan mulai setiap pelajaran kami ya Tuhan. Dalam Kau berkati setiap kami Tuhan mendengarkan setiap pelajaran yang ada Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu. Aku Yosua Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan kepada kami boleh kami mengerti dan boleh kami pahami ya Tuhan. Kami serahkan setiap waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Shalom teman-teman semua. Shalom. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang kekuatan pikiran ya. Ya. Mungkin boleh dibantu teman-teman yang lain, yang tamu-tamu dari luar ya. Kalau ada yang kesusahan untuk bisa masuk ikut Zoom, karena tadi Pak Jujur juga kesusahan ya Pak ya masuknya. Oke, saya ucapkan selamat datang buat yang baru datang. Saya review sedikit ya pelajaran yang kemarin sampai di mana. Kita kemarin belajar tentang kekuatan pikiran ya. Kekuatan ini berfungsi, kekuatan di dalam pikiran kalau diaktifkan itu berfungsi untuk mengatasi ini ya. Naturnya dosa manusia, ada 7. Kemarin teman-teman ada yang menyebutkan ya, area mana yang dominan dosanya. Kemudian dalam diri manusia, bila ketamakan dan hawa nafsu menguasai, kemarin sudah. Lalu siapa musuhnya? Alkitab katakan musuh kita itu bukanlah sosok yang menakutkan ya, tapi suatu sosok yang cerdik dengan tipu muslihatnya. Jadi setan itu suka menutupi jejaknya. Dia alihkan, setan yang kita tahu ya Hollywood alihkan dengan gambaran nomor 3, nomor 2 gitu ya. Padahal setan yang sebenarnya tipu muslihatnya, kekuatannya itu ada di tipu muslihat. Kemarin sudah dijelaskan ya. Satu-satunya kekuatan musuh terletak pada tipu muslihatnya. Nah, gambarannya setan ingin menjabat tangan kita. Bukan berarti dia mau fight, bukan seperti gambaran kita ya. Peperangan rohani itu apa? Kita siap-siap bertempur di alam roh dengan setan gitu ya. Setan nggak pakai cara itu lagi. Setan pakai cara berjabat tangan dengan kita. Dengan cara apa ya? Dia bikin kita melakukan dosa-dosa yang dia sukai. Cara kerja musuh ya, membuat kita mempercayai dusta, membujuk kita melawan Tuhan, melalui penyembahan berhala, LGBT, dan lain-lain. Mohon maaf ya kalau ada background, ada tetangga sebelah ngebor nih, mengganggu konsentrasi. Menggantikan kebenaran dengan tipuan. Dengan tipuannya menawarkan hal yang disukai daging, membuat manusia mencintai dosa. Nah, clue-nya apa? Jadi ternyata kekuatan dari setan itu 100% kebohongan. Anda tahu kebohongan ya? Nah, dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan kebohongan. Orang miskin bohong bahwa dia orang yang kaya dengan kebohongan. Teman-teman tolong dikasih tahu kalau saya lagi nge-lag ya. Sinyalnya takutnya jelek. Oke, ini kita masih mereview yang kemarin ya, teman-teman. Nah, Tuhan menyediakan perlengkapan senjata Allah sebagai senjata kita. Kemarin sudah dipelajari. Berdirilah tegap, kemauan kita untuk berdiri lagi walaupun jatuh ya, memberanikan diri masuk dalam kesusahan karena pengharapan yang kekal ya. Ini termasuk perlengkapan senjata Allah. Nah, senjata di pikiran kita adalah pikiran yang dikuasai firman itu sangat kuat. Senjata pertama yang kita miliki, apabila pikiran kita dikuasai oleh firman, maka orang ini akan menjadi orang yang sangat kuat. Dia sanggup mengatasi
banyak masalah dengan firman yang ada di dalam pikirannya. Kemudian kita punya perisai iman ya. Terkadang setan suka mencuri apapun yang kita miliki dengan panah-panah api. Dia bilang, masa depanmu seperti apa? Masa depanmu gimana nih? Pekerjaan lagi sepi, lagi corona kayak gini. Bagaimana kamu bisa tetap bertahan ya? Kita perlu mengaktifkan perisai iman. Lagi-lagi ini di area pikiran ya. Berbicara tentang iman, berbicara tentang pekerjaan Tuhan di dalam Alkitab ya, bisa nggak terjadi lagi dalam kehidupan kita? Bisa. Cara mengaktifkannya lagi-lagi pikiran. Jadi bayangkan ya, kalau pikiran kita benar-benar dikuasai oleh firman, itu kuat minta ampun. Nah, tipu daya setan berkembang. Kemarin sudah dipelajari, saya akan teruskan ya. Nah, tipu dayanya berkembang itu seperti ini ya. Yang kiri kita lihat ya, wah, banci-banci model lama kita tahu ini dosa loh, dosa gitu kan. Tapi dunia sekarang menerima banci model baru ya. Transgender yang cantik kayak sebelah kanan itu udah mulai diterima. Sudah mulai dilegalkan. Nah, ini cara setan itu pelan-pelan pinter. Dia bukan langsung kayak ngajak berantem kita, enggak. Tapi lama-lama dia sisipkan pikiran-pikiran dia sehingga kita menjadi salah satu seperti dia. Itulah tipu muslihat. Nah, dari semua benteng penjajah, di dalam diri kita ada berhala di hati, luka batin, ANT, automatic negative thought, dan intimidasi. Kemudian ada benteng penjajah, dikalahkannya dengan apa? Dikalahkan dengan pikiran. Nah, saya akan kasih cara praktis. Kekuatan di pikiran salah satunya adalah mengenali tipu muslihat. Ketika Anda sudah mengenali tipu muslihat, itu adalah kemenangan, awal kemenangan. Di sebelah kiri dan sebelah kanan kita lihat ya, ada bentuk tipuan setan. Sebelah kanan adalah bagaimana caranya untuk memerdekakan, yaitu dengan cara membawakan kebenaran. Kemarin saya kasih contoh, ada orang yang terlibat LGBT, ya. Dosanya di mana sih sebenarnya? Tipuan setan di mana sih? Tipuan setan itu ada di area pikiran yang berkata bahwa Tuhan itu salah menciptakan kamu. Nah, kalau tipuan ini sudah kita terima di dalam diri kita, Tuhan itu menciptakan saya sebenarnya salah. Saya harusnya perempuan, tapi diciptakan di tubuh laki-laki. Maka kalau kepercayaan ini saya percayai, nggak heran tiba-tiba suara saya jadi kemayu. Suara saya berubah seperti perempuan. Karena yang di dasar, yang ada di dalam sini, saya mempercayai kebohongan. Betul ya? Kemudian, apa yang bisa saya kerjakan? Menjelaskan bahwa keadaanmu itu nggak pernah salah. Kalau kamu diciptakan Tuhan laki-laki, ya kamu laki-laki. Terus pertanyaannya gimana, Pak? Kalau ada orang dengan lahir dengan kelamin ganda, ya. Nah, itu nanti perlu dijelaskan per case, ya. Perlu diselesaikan per kasus. Gitu. Tapi secara umum, bagaimana sih cara membuat orang LGBT ini bertobat dengan cara membawa kebenaran ke dalam dirinya? Kita akan capek kalau kita menegur, apalagi ya, dengan kemarahan, mengingatkan dia. Yang perlu kita sentuh adalah fondasinya. Bawakan kebenaran kepadanya, maka dia akan berubah. Nah, satu lagi nih, contoh yang kedua, nanti saya minta teman-teman yang ada di sini ya, tamu-tamu, untuk kalian coba chat ya, gimana sih cara menyelesaikan orang yang minder parah? Kalau Anda ketemu dengan orang yang minder parah, kebenaran apa yang Anda bawakan? Boleh di chat ya. Kemudian yang C, D, E, F ya, silakan teman-teman. Anda bisa chat ya. Gimana kalau ada orang punya keinginan untuk bunuh diri? Gimana caramu menyelamatkan mereka? Kebenaran seperti apa yang Anda bilang? Yang akan Anda katakan? Nah, contoh yang B ya, kesaksian mantan waria, ini maksudnya apa? Anda pernah tahu ya, kalau orang itu mantan waria atau orang itu pernah jadi gay ya, itu rata-rata suaranya masih suara perempuan. Walaupun dia udah bertobat ya. Nah, ini area yang harus dimenangkan lagi. Seringkali dalam pelayanan saya ya, dulu saya juga pegang boyband ya. Jadi
area-area artis di dunia artis itu. Di sini ada Ko Irwan juga ya. Ko Irwan Chandra ini dulu artis juga, tahu ya. Di area artis itu banyak banget ya. Laki-laki suaranya perempuan. Walaupun sudah bertobat juga, sudah menerima Tuhan Yesus, suaranya masih tetap perempuan. Ya, ini contoh yang B ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya membawa kebenaran yang memerdekakan. Saya katakan, kalau engkau di dalam dirimu itu sudah percaya bahwa kamu laki-laki, Tuhan nggak salah menempatkan engkau itu benar-benar laki-laki, identitasmu adalah laki-laki. Maka pria sejati tidak boleh mengeluarkan suara seperti perempuan. Laki itu harus benar-benar laki, ya. Bukan laki yang kuat, yang maco, bukan. Tapi itu dimulai dari dalam diri sini. Laki-laki sebagai provider, laki-laki sebagai pelindung, laki-laki itu adalah value. Nah, ketika saya bawakan kebenaran-kebenaran ini, dia itu tahu area-area mana yang masih ditipu, yang masih dijajah sama setan. Iya ya, gua ini cowok, kenapa suara gua masih suara cewek, gitu kan? Nah, oh, ternyata caranya seperti ini. Nggak usah setengah mati kita susah payah. Hanya bawakan kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Nah, sekarang saya tanya, yuk cepat aja teman-teman. Kalau Anda mau menjawab yang C, silakan di chat, tulis di C ya. Gimana kalau Anda punya teman yang minder parah? Gimana cara Anda membawakan kebenaran? Ini penting untuk interaksi ini ya. Untuk membiasakan diri kita. Untuk mengenali. Mengenali ini penting. Wah, ini orang ada tipuan setan nih di dalam dirinya, di pikirannya ya. Kemudian ada keinginan bunuh diri. Kalau ada orang Anda ngomong ya, orang itu punya keinginan untuk bunuh diri. Dia tuh ngerasa kayak lebih beruntung, lebih bagus buat dia mati daripada ada di dunia ini. Kelihatan dari cara pikirnya. Nah, kemudian apa yang Anda akan katakan? Kemudian yang E ya, ada orang-orang yang berpikir bahwa pasanganku adalah sumber kebahagiaannya. Maka orang ini akan bucin, budak cinta, akan menjadi people pleaser ya, berusaha disenangi oleh orang ya, terus baper, terbawa perasaan. Karena intinya nggak ada pasangan, aku nggak komplit. Kalau aku nggak punya pasangan hidup, aku belum benar-benar hidup. Nah, terhadap orang kayak gini gimana? Yuk, teman-teman boleh tulis di kolom chat ya. Percayalah interaksi di tempat ini, ketika Anda sudah menguasainya, maka Anda akan mahir di dunia yang sebenarnya. Boleh ya di chat? Saya masih menunggu. Ada orang lagi yang selalu takut masa depan ya. Ini ngeri juga ya. Selalu takut masa depan ini, gajinya udah, misalnya gajinya 5 juta. Pas-pasan memang ya. Kemudian dia naik, gajinya udah 10 juta. Masih takut lagi. Naik lagi gajinya 15 juta. Masih takut lagi. Naik lagi gajinya 20 juta. Masih takut lagi masa depan. Jadi problem utamanya bukan di kecilnya gaji. Tapi problem utamanya adalah ada tipu muslihat yang selalu berkata kurang. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Ya, silakan bantu saya ketikkan di chat ya. Ini sangat penting untuk kita mengenali. Karena bisa mengenali udah awal dari kemenangan. Nah, saya simpulkan peperangan rohani kita, peperangan yang kita lakukan, ya dari Christine ada yang menjawab ya. Saya masih tunggu yang lain. Sebentar lagi saya akan bacakan. Saya lanjutkan. Perang kita adalah perang melawan tipu muslihat. Minggu kemarin saya sudah jelaskan ya, setan itu tahu bahwa dia akan kalah. Di dalam Wahyu jelas dikatakan dia akan dibuang ke lautan api. Nah, Anda bayangkan, coba Anda berpikir Anda jadi setan ya. Anda jadi setan yang Anda tahu bahwa akhir perjalanan hidup Anda akan dilemparkan ke lautan api. Berarti Anda melawan orang-orang pemenang. Ya kan? Kalau kita bayangkan kita ini adalah setan ya. Kita ngelawan anak-anak Tuhan yang adalah pemenang. Gimana caranya dia melawan kita? Maka dia akan pakai segala macam cara dengan tipu muslihat. Jadi senjatanya tipu muslihat. Nah, kalau senjatanya adalah tipu muslihat, berarti peperangan kita adalah peperangan melawan tipu muslihat. Betul ya? Jadi,
semua kegiatan yang ada di muka bumi ini, pelayanan kita adalah perang melawan tipu muslihat. Maka peperangan kita adalah memperjuangkan kebenaran, membawakan kebenaran di tengah kehidupan penuh kebohongan dusta iblis. Wow. Ini penting untuk kita tahu ya. Teks yang hijau. Ya, ada chat masuk lagi dari Winnie, thank you. Ada dari Ira, oke, thank you. Saya masih tetap menunggu ya, nanti saya akan bacakan habis ini. Silakan teman-teman tetap menulis. Nah, di tulisan yang warna hijau, semua fondasi pelayanan kita harus berasal dari Injil kabar baik yang berisi kebenaran. Dan Anda harus menghidupinya. Peperangan kita melawan tipu muslihat. Kalau Anda tidak menghidupi kebenaran, masih ada area dalam kehidupan Anda yang ya bohong-bohong sedikit bolehlah. Ini susah, saudara. Ya. Kemudian kita harus mengubah mindset pelayanan kita. Kata-kata pelayanan kita harus ubah. Ubah mindset pelayanan bukan sekedar aktivitas rohani, tapi semua upaya untuk membawa kebenaran firman Tuhan di muka bumi. Termasuk berobat jalan untuk diri kita sendiri. Setelah mengerti kebenaran ini, saudara, Anda tidak akan melihat lagi main gitar sebagai pelayanan. Kamu pelayanan apa di gereja? Saya melayani main keyboard. Kamu pelayanan apa? Saya pelayanan jadi usher. Itu bukan pelayanan. Itu adalah aktivitas rohani. Tapi value yang utama pelayanan kita di muka bumi ini, kenapa Yosua ada di muka bumi ini, kenapa Eric ada, kenapa teman-teman Besom ada di muka bumi ini, Anda harus datang melawan tipu muslihat yang ada di muka bumi ini. Karena bagaimana orang melihat kebenaran bila tidak ada yang mewartakan? Gimana orang bisa mewartakan kebenaran kalau mereka sendiri masih hidup dalam dusta iblis? Wow. Makanya nggak heran, banyak orang sudah melayani, hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Kehidupannya masih sama. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, pelayanan bukanlah aktivitas melayani di gereja atau dimanapun ya. Tapi pelayanan berbicara tentang value. Yang tadinya gelap, dengan engkau melayani segala upaya yang engkau lakukan, bawakan kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan. Kebenaran itu yang akan menyelamatkan. Jadi paradigma pelayanan sekarang bukanlah apa ya, kalau misalnya dulu konsep kita kan mikir, pelayanan di gereja apa? Ya pelayanan bersih-bersih, apapun semuanya untuk Tuhan. Ya memang benar, tapi kurang tepat. Tuhan nggak butuh kamu bersih-bersih di gereja. Tuhan nggak butuh kamu main gitar di gereja. Enggak. Yang Tuhan butuhkan dari seorang anak Tuhan adalah membawa kebenaran. Nah, jadi nggak usah pelayanan dulu. Lebih baik benarkan hidup kita dulu. Karena itu esensinya jauh lebih benar. Ya, Tuhan katakan ya, kalau A, hendaklah engkau katakan A. Kalau B, katakan B. Selebihnya itu dari setan. Nah, Anda bayangkan kalau orang yang masih ngomongnya A, tapi maunya B, ngomongnya C, maunya D, dan itu pergi pelayanan. Dalam dia berpikiran bahwa, wah, gua pelayanan nih, gua pelayanan kemana-mana. Tapi pada esensinya, dia masih hidup di dalam kebohongan. Dia masih hidup di dalam tipu muslihat. Menurut saya itu bukan pelayanan. Hanya cari kegiatan untuk isi waktu. Setelah saya mengerti ini, saudara, ini kebenaran yang membebaskan. Mulai sekarang kalau Anda nanti masuk ke gereja, gereja sudah offline ya, cari segala aktivitas kegiatan yang kebenaran itu bisa disampaikan. Amin. Oke, saya akan baca chat dari teman-teman. Christine menjawab yang F. Yang F ini selalu takut masa depan. Ya, Christine akan bilang, burung dan bunga saja dipelihara, apalagi kita anak-anaknya. Tepat ya, betul sekali. Kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa manusia ini lebih berharga dari burung. Burung aja dipelihara, apalagi kita. Betul, thank you Christine. Winnie menjawab yang minder parah. Self-acceptance-nya dicari akarnya.
dahulu penyebab mindernya, lalu dikuatkan, diberikan firman-firman yang mendukung. Kalau kita berharga di mata Allah. Allah menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Wow. Pertama kita Mantap. terus Oke, udah di mute. Thank you. Selamat datang buat teman yang baru datang. Ira menjawab. Thank you, ini udah menulis. Yang C, Ira juga tentang minder parah ya. Dia berharga dan Tuhan ciptakan serupa dan segambarnya. Diubah cara pikirnya dan terus mendoakan. Teman-teman tahu nggak sih? Dari antara C, D, E, F ini ya, kebiasaan kita, nalurinya kita akan menjawab area-area di mana kita pernah jatuh. Biasanya, di mana kita pernah ngalami. Betul atau enggak? Nah, artinya Anda yang sudah menjawab di tempat ini, Anda sudah keluar sebagai pemenang. Anda punya otoritas untuk membebaskan orang yang sama. Agustin ya, bilang, bersyukur dengan segala apa yang kita punya. Bagi yang tidak puas dengan apa yang ada. Sedap. Hangga, membangun kerajaan Allah di dalam diri kita dahulu. Oke, thank you. Teman-teman, saya lanjutkan. Saya berharap Anda udah mulai mengerti ya. Setan itu berusaha menghapus jejak-jejak arahnya dia gitu. Nah, makin Anda bisa mengenali jejak-jejaknya, makin Anda pulih dengan bagus. Perang melawan tipu muslihat sudah. Jadi pastikan ya, kalau keluargamu masih ada dalam tipu muslihat setan, itulah pelayananmu. Bebaskan itu. Nilainya bahkan lebih daripada Anda ke gereja, Anda cuma jadi aser atau apapun. Kalau Anda bisa jadi aser dan di saat yang sama Anda membebaskan para tawanan, Anda bisa memberikan value-value kebenaran, bagus. Saya jangan salah paham ya, saya tidak menjelekkan pemain musik, saya tidak menjelekkan aser ya, tapi saya sedang mengubahkan paradigma pelayanan yang sebenarnya, yang Tuhan inginkan. Nah, ini kalibrasi pikiran sesuai firman. Ini penting banget, saudara. Saya minta teman-teman ngikutin ini ya, dari awal sampai akhir, tentang kalibrasi pikiran ya. Seri dari memerdekakan pikiran diakhiri dengan ini, kalibrasi pikiran. Pasti teman-teman udah tahu ya, kalibrasi itu apa? Kalibrasi adalah mengatur ulang sesuai keinginan pencipta. Ya. Jadi kalau kita dikatakan harus mengkalibrasi pikiran ulang pikiran kita, berarti harus sesuai dengan maksud dari pencipta. Waktu Tuhan menciptakan pikiran kita itu seperti apa, ya kita harus balik mikirin itu. Nah, pikiranmu menentukan standar hidup. Betul ya? Apapun yang Anda percayai, ya hidupmu seperti itu. Nah, pikiran juga memberikan standar kepada perasaan dan kehendak. Nah, terkadang kita ini bingung nih. Kita mengambil tindakan itu dari pikiran atau dari perasaan? Coba teman-teman bantu jawab. Pikiran. Anda itu bertindak, Anda bertingkah laku dari pikiran atau perasaan? Perasaan. Siapa yang setuju dengan perasaan? Siapa yang setuju dari pikiran? Ira menjawab dari pikiran. Ya, oke. Saya mau tanya yang tadi menjawab dari perasaan ya. Perasaan muncul dari mana? Pak Jujur menjawab dari pikiran. Ya, pada akhirnya perasaan kita, keinginan kita, atau apapun ya lama-lama karakter kita, semuanya tentang diri kita itu bermula dari pikiran sadar kita. Pikiran sadar yang kita biarkan mengendap jadi perasaan, jadi perilaku, jadi karakter dan lain sebagainya. Tapi dari mana asal muasalnya? Dari pikiran ternyata. Wow, berarti pikiran ini sangat penting. Kalau pikirannya penuh dengan sampah, nggak heran hatinya juga hati yang penuh dengan sampah. Seperti itu ya. Nah, pikiran dibagi menjadi pikiran sadar dan tidak sadar. Mana yang paling penting? Tetap menurut saya pikiran sadar. Ketika pikiran sadarmu dikuasai firman, sangat gampang mengubahkan pikiran tidak sadar, ya, alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar itu berbicara memori, berbicara perasaan, dan lain sebagainya. Jadi,
Yang paling penting pikiran. Nah, area kalibrasi pikiran ini adalah pikiran sadar kita yang menurut orang-orang yang ahli di bidangnya itu sekitar 10-12%. Tapi yang 10% ini bisa mengubahkan hidup kita seluruhnya. Nah, maksud dari kalibrasi pikiran sesuai firman itu berarti apa? Kamu punya kemampuan untuk menggeser pikiran kita, apa yang kita percayai sesuai dengan firman Tuhan. Ya, gimana maksudnya? Jangan bingung ya dengan tulisan ini. Anda cukup ngikutin, dengerin dari omongan saya aja. Standar identitas kita, apa sih ini? Kita masuk ke arti identitas dulu. Arti identitas, saya menemukan banyak banget ya. Saya ambil ini yang paling, menurut saya paling tepat dengan ini. Stella Ting berkata, merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap kita. Nah, ini benar nggak ya? Kita lihat ya. Jadi saya mau katakan identitas, standar identitas kita, standar identitas seorang Yosua, apa yang saya percayai tentang diri saya. Setuju semuanya ya? Identitas Pak Jujur Munte adalah apa yang Pak Jujur percayai tentang diri Pak Jujur. Entah itu asalnya dari kata-kata orang lain, atau dari bibit-bebet bobot, ya terserah. Pokoknya apa yang kita percaya tentang diri kita, maka itu menjadi standar identitas kita. Nah, parahnya, standar dunia, mereka bilang, identitas yang dunia ajarkan, identitas identik dengan rupa. Betul ya? Di awal-awal waktu di kelas BISOM ini, ada banyak ya, di antara kita itu yang identitasnya ngerasa tidak berharga karena wajahnya jelek. Karena wajahnya, kulit saya juga hitam ya. Saya pernah minder parah. Karena apa? Karena saya memakai standar dunia. Standar dunia katakan, rupamu makin ganteng, maka identitasmu makin tinggi, value-nya makin tinggi. Identitasmu makin rendah, rupanya makin rendah, maka identitasmu value-nya makin rendah. Nah, ada lagi dengan pekerjaan. Pekerjaan ini maksudnya apa? Kalau engkau seorang driver online, Gojek, Grab, dan lain sebagainya, wah, value identitasmu rendah. Anda lihat, ini juga tipuan-tipuan loh. Kalau Anda nggak punya pekerjaan, apalagi. Cowok nggak punya pekerjaan, gitu kan. Nggak punya identitas kamu. Nilaimu rendah. Gitu. Siapa yang bilang kayak gitu? Kita tahu juga sekarang ini lagi masa corona ya, mau cari kerjaan juga susah. Identitasmu nggak ditetapkan berdasarkan pekerjaanmu. Wah, kalau pekerjaannya direktur gitu kan. Makanya karena orang punya standar dunia, ketika dia jadi direktur, ketika dia jadi CEO, atau dia jadi apapun, itu memandang sebelah mata orang lain. Kenapa? Itu udah kelihatan. Orang ini standarnya adalah standar dunia tentang identitas. Nah, kemudian kondisi hidup ya. Kondisi hidup, wah, tinggalnya di mana? Gaya hidupnya kayak gimana? Mobilnya mobil apa? Anda lihat, standar dunia ini adalah cerminan dari keinginan mata. Yohanes katakan ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini dosa yang menjerat kita. Nah, identitas yang benar apa? Identitas yang benar adalah Kristus mati buat kita. Kristus mati buat saya. Nilai saya nggak ditentukan dari kata orang. Teman-teman, saya mau share dikit ya. Ini lucu, tapi seringkali mengganggu. Minggu kemarin ada teman saya ganteng ya, Chinese. Dia lagi telepon, dan dia marah dengan orang yang ditelepon. Jangan panggil mas lah. Jangan panggil mas. Ya dia Chinese, harusnya dipanggil ko ya, seperti itu. Tapi dia marah loh. Berapa banyak kita ngalami seperti itu. Saya ini half Chinese dan half Sulawesi.
Anda terserah mau menyebut apa ya. Makanya saya dipanggil Ko. Kalau saya ke Roxy, ada yang manggil Ko, ada yang manggil Bang, ada yang manggil Mas. Gitu. Bagi beberapa orang marah loh dipanggil Mas. Kamu nggak tahu saya siapa ya? Gitu. Atau Anda pernah lihat Instagram, ada nenek-nenek tua, dia dipanggil nenek atau dipanggil oma gitu ya. Dia marah. Jangan panggil saya oma. Kamu nggak lihat muka saya ini gitu kan. Nah, dalam hati kita ya memang mukanya tua, harusnya dipanggil oma. Tapi dia marah-marah loh. Nah, ini nanti masuk di standar kemarahan. Tapi masuk juga di identitas kita. Waktu saya dipanggil Bang, waktu saya dipanggil Mas, nggak enak. Saya kepengennya dipanggil Ko. Tapi kita nggak bisa membatasi orang lain berpikir apapun tentang kita. Betul ya? Pada waktu saya marah ketika saya dipanggil abang, pada saat saya dipanggil mas, gitu kan, seakan-akan nilai saya berubah sesuai dengan panggilan dia. Wah, ini kan identitas saya kayak bunglon ya, berubah-ubah. Ngapain saya harus marah? Lah, identitas saya seperti ini tetap ada di dalam diri saya kok. Orang mau manggil saya mas, orang mau manggil saya koko, orang mau manggil saya bang, terserah. Kita tidak bisa membatasi orang lain, persepsi orang lain tentang diri kita. Terserah mereka. Tapi yang jelas, identitas harus keluar dari diri kita. Saya secure, saya aman, walaupun orang-orang merendahkan atau meninggikan saya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika orang yang standar identitasnya nggak jelas ini, kalau dia dipuji-puji, waduh, berubah minta ampun ya. Kita lihat tulisan di garis merah. Keberhargaan kita tidak ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh keadaan hidup sementara. Mungkin kau sekarang lagi miskin. Ya miskin aja, itu kondisi, bukan identitas. Ya, usir tuh pikiran-pikiran setan yang bilang identitasmu tuh kayak gini sekarang. Kamu melarat, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya teman. Enggak. Identitasmu jelas anak Tuhan, biji matanya Tuhan, dicintai Tuhan. Dia mati buatmu. Wow. Nah, seringkali kita tahu teorinya bahwa kita ini berharga, tapi nggak ngefek. Kita tahu teorinya Tuhan ngomong, anakku, aku mengasihimu, anakku, aku mencintaimu. Tapi nggak ngefek. Kenapa? Karena Tuhan nggak terlalu penting buat hidup kita. Teman-teman, kita pasti mendengarkan orang-orang yang kita anggap suaranya penting. Wah, kalau pacar kita ya, apalagi lagi masa pacaran ya, pacar kita bilang, kamu kok ganteng. Waduh, itu kayak, percaya dirinya itu bisa maknyos gitu ya. Kenapa? Karena kita anggap pacar kita penting. Validasi dari dia itu penting. Kenapa kita nggak menganggap penting validasi dari Tuhan? Anakku, kamu itu berharga. Enggak, Tuhan, aku nggak berharga. Kita lebih mementingkan perkataan orang lain. Kenapa? Karena kita punya standar identitas yang salah. Teman-teman, standar identitas ini penting banget ya. Kenapa penting? Kita akan masuk ke urutan-urutan berikutnya. Tapi ini adalah problem utama kita. Kalau kita nggak tahu identitas kita, percayalah, akar-akarnya yang lain ya, ranting-ranting yang lain, itu akan gagal total, akan salah total. Ya, di bagian bawah ini ya. Identitas yang benar adalah bagian terpenting dari hidup manusia. Karena identitas yang salah, outputnya kehidupan yang salah. Ya contohnya ya sederhana kayak tadi aku bilang ya. Teman saya dipanggil Mas, dia bisa marah loh. Kamu nggak tahu siapa saya? Kok manggil saya Mas gitu kan? Ya elah. Nggak masalah harusnya. Kita nggak bisa menuntut orang lain menghormati kita seperti apa yang seharusnya. Kalau kita punya standar yang aman di dalam diri kita, orang lain mau kayak gimana pun kita nggak pusing, kita nggak urusan. Kita tetap kuat. Berikutnya. Kalau kita sudah tahu identitas kita, Anda pasti bisa dengan gampang menang di standar mencintai. Wah, apa nih? Ini keren banget, saudara, teman-teman ya, pelajaran ini.
Cinta itu apa? Cinta itu adalah kasih sayang seseorang kepada orang lain. Anda boleh buka artinya di KBBI dan lain sebagainya. Intinya adalah cinta adalah kasih sayang seseorang kepada orang lain. Nah, standar dunia apa? Standar dunia pakai hukum ekonomi, teman-teman. Masih ingat apa hukum ekonomi? Memberikan sesedikit mungkin, mengharapkan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah prinsip akibat dan pasif. Karena aku diberi cinta dulu, maka aku membalas cinta. Oleh sebab itu muncul lagu-lagu ya, jangan berikan cintamu 100%. Oleh sebab itu banyak orang yang kepahitan. Karena prinsip yang dipakai, aku akan mencintai kamu kalau kamu juga balas balik mencintai aku. Ini standar dunia. Nggak heran cinta yang ada di dunia. Cinta bego-bego gitu loh. Cinta yang menuntut. Aku akan mencintai kamu kalau kamu tobat duluan. Ini cinta dunia. Nah, akibatnya kalau Anda pakai cinta yang dunia, pengampunan mustahil. Aku ampuni kamu, tapi kamu janji dulu ya, kamu begini bla 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 bla. Kita udah memposisikan diri kita jadi Tuhan. Ingat ya, pelajaran kita tentang kalibrasi pikiran. Ini dikuasai dengan pikiran kita. Tadi mengenai identitas. Identitasmu benar bahwa engkau dicintai, maka engkau bisa standar mencintai. Standar cinta yang sebenarnya sesuai firman Tuhan. Cinta itu berkorban. Cinta itu butuh harga. Untuk saya katakan, teman-teman Besom, teman-teman yang ikut kelas saya mencintai Anda. Tanpa adanya pengorbanan itu bullshit. Sorry, saya pakai kata-kata ini ya. Dan kalau Anda muda-mudi ya, ada orang bilang, aku cinta sama kamu, tapi dia enggak melakukan pengorbanan apapun. Itu enggak benar. Cinta itu harus berkorban. Cinta itu identik dengan pemberian. Saya ngajar Anda di tempat ini, saya belajar, saya research dulu, saya bangun pagi-pagi, ya. Saya berdoa dulu supaya Anda semua yang ada di tempat ini dapat dampaknya. Ini bukti cinta saya kepada Anda semua. Apalagi pasangan hidup ya. Anda bilang Anda mencintai, tapi nggak ada pengorbanan. Anda hanya ingin minta terus. Mencintai untuk dicintai, timbal balik itu pun cinta dunia. Nah, coba lihat teman-teman, ya. Geser ulang nih, kalibrasi ulang pikiranmu. Cinta yang benar seperti apa? Nah, yang di sebelah kanan tulisan kuning, bersyukur itu termasuk rasa terima kasih kepada Tuhan Pencipta. Banyak orang nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena standar mencintainya salah. Tuhan, aku baru bersyukur kalau Tuhan memberikan apa yang aku inginkan. Ini loh lagi-lagi hukum ekonomi yang dipakai. Apa bedanya Tuhan dengan dukun? Anda datang ke dukun, Anda bawa persembahan. Supaya apa yang Anda mau diberikan. Mending nggak usah beragama, saudara. Mending nggak usah ngaku Kristen. Sekali lagi saya katakan kepada yang ngikutin kelas saya, Anda sebarkan kemanapun pengertian-pengertian yang benar ini ya. Kalau masih ada orang Kristen standar mencintainya standar dunia, mending nggak usah menyembah Tuhan. Loh, kenapa? Kenapa kok kita dituntut mencintai? Karena fondasinya ini, standar identitas dulu ini yang penting. Kalau saya tidak merasa dicintai, bagaimana mungkin saya bisa mencintai orang lain? Tapi kalau standar identitasmu itu tetap teguh, benar di dalam dirimu, engkau sudah dicintai pada saat engkau masih berdosa, maka engkau bisa mencintai dengan standarnya Tuhan. Maka di dalam pernikahan, engkau nggak akan pikir, kalau lu berubah, baru gua berubah. Ya, karena kalau Anda pakai standar dunia, Anda pakai hukum ekonomi di dalam dunia, ini saling menuntut. Yang ada, percayalah, Anda akan cerai. Ya, percayalah, ketika Anda pakai standar cinta dunia, ya nggak heran cintamu makin lama makin hilang. Anda masih menikah, tapi sebenarnya secara hati Anda sudah bercerai. Wow, ini kebenaran yang sungguh-sungguh memerdekakan, dan areanya di mana? Di pikiran. Kata-kata yang di kotak ya, mustahil menciptakan pernikahan yang indah dengan standar cinta dunia. Walaupun yang menikah adalah hamba Tuhan. Ngeri nggak? Ayo lu.
Puji Tuhan ya, saya belum menikah, saya sudah mengerti kebenaran ini. Jadi saya mau pakai standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan itu apa? Cinta itu berkorban, cinta itu memberi. Artinya kalau cinta itu berkorban, cinta itu memberi, artinya apa? Pada waktu dia lagi bersalah sama saya, justru saat itu saya aktifkan cinta saya. Kalau pernikahan seperti ini, saudara, akan adakah yang namanya jalan keluar perceraian? Enggak. Cinta itu artinya siap disakiti. Kalau engkau punya cinta, standarnya cuma minta mau, masuk ke dalam, nggak usah nikah. Saya juga berbicara keras ini sama diri saya sendiri. Wow. Bayangkan, selama ini standar ini salah dalam diri kita. Ya, nggak heran ya, ada yang perempuan-perempuan, ya, biasanya laki-laki juga ada ya, pride-nya tinggi banget. Kalau dia bertekuk lutut di hadapanku, baru aku akan nyatakan cinta. Maaf, itu bukan cinta. Anda berarti sebagai akibat dan pasif. Anda nggak pernah benar-benar aktif memberikan cinta. Ingat standar firman Tuhan, cinta yang sesungguhnya adalah sebab. Sebab saya mencintaimu, maka saya mau merasakan sakitnya. Dan itu aktif. Amin. Ada gambar penggaris di sebelah kanan. Ingat di dalam pikiranmu. Ketika sekali waktu Anda ngalamin problem ini ya, hey, pikiran, aku sudah menggeser, aku sudah mengkalibrasi pikiranku. Standar cintaku sudah benar. Katakan amin, saudara. Kasih jempol dulu. Biar saya tahu Anda tidak tidur di tengah pelajaran saya. Amin. 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 Berikutnya, standar sakit. Wah, ini. Para melankolis katakan yes. Ya. Standar sakit. Rasa sakit itu apa? Kemampuan manusia untuk merasakan hal yang tidak mengenakkan, baik fisik maupun jiwa. Nah, sakit di fisik itu apa? Ya, tiba-tiba dicubit, aduh sakit, gitu kan. Artinya standarnya sesuai dengan tingkat kesakitannya di fisik. Nah, sama juga dengan jiwa. Kenapa kita sering bilang sakit hati? Sakitnya itu di mana sih? Ya di sini. Sakit. Nah, standarnya tiap orang bisa beda-beda, saudara. Anda pernah lihat orang yang udah disakiti kayak gimana pun dia nggak marah, dia nggak sakit tuh. Wah, ini berarti standarnya luar biasa. Nah, apa kata dunia? Standar dunia tentang sakit adalah ego manusia. Nah, parahnya Matius 24 katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang kan menjadi dingin. Wow. Standar Anda makin lama itu makin kecil. Toleransi Anda terhadap rasa sakit makin lama makin kecil. Dan itu adalah persepsi yang kau percayai di pikiran. Engkau bisa melebarkannya. Engkau bisa menyempitkannya sesuai dengan yang kamu percayai di pikiran. Gila nih, gue dijelek-jelekin di depan umum nih. Sakit hati ini. Tapi orang yang lain dijelek-jelekan di depan umum, dipermalukan luar biasa. Loh, dia nggak ngerasa sakit. Dia kebaskan debu. Kenapa? Karena pikirannya punya kekuatan. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, kalau bukan dia dewasa emosional, dia tahu firman Tuhan. Katakan amin. Nah, Amin. standar dunia, makanya kita lihat ya, sedikit-dikit sakit hati. Lagu-lagu tentang lagu-lagu yang sakit hati. Apa-apa semuanya serba sakit hati. Pasangan hidup juga sering sakit. Di mana-mana ada sakit hati berjemaah. Kenapa? Karena ego manusia makin lama, makin membuat kasih menjadi dingin. Nggak sesuai harapan, ya. Merasakan hal yang tidak mengenakan. Sakit. Ayolah, teman-teman. Kita punya contoh Kristus di kayu salib. Dia lagi disalibkan untuk menebus dosa kita. Sakit fisik ini dan sakit di depan matanya. Ada serdadu Romawi yang pukulin dia, yang meludahi dia. Dan murid-muridnya saat itu kabur, ninggalin dia. Kecuali Yohanes dan ibunya. Kemudian, apalagi? Kita tahu ya, Petrus mengkhianati dan lain sebagainya. Tuhan itu punya perasaan sama seperti kita. Sakit nggak? Waduh. Orang yang paling sakit hati di muka bumi ini adalah Kristus. Seharusnya seperti itu. Tapi dia berkata, ya Bapa,
Ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh, di mana letak sakit hatimu, Tuhan? Contoh lain, Lukas 15 katakan, contoh anak bungsu ya, anak yang kurang ajar, orang tuanya masih hidup, minta harta warisan. Dan setelah itu pertobatannya, Anda baca Lukas 15 ya, dia nggak benar-benar bertobat. Dia pulang kembali ke bapaknya karena dia makan ampas babi. Itu pun nggak dikasih. Mau makan nggak bisa, maka dia mau pulang. Itu pertobatan nggak? Bukan buat saya. Kalau pertobatan dia tahu, gila nih ya gua nih ya. Orang tua gua masih hidup, gua minta loh warisan. Itu buat tradisi orang Yahudi. Orang itu bisa dirajam batu sampai mati. Tapi apa yang bapaknya lakukan? Dia peluk, dia kasih jubah dan lain sebagainya. Siapa yang marah? Anak yang sulung. Betul ya? Yang sakit hati siapa? Anak yang sulung. Bapaknya dipestain loh, anaknya pulang bertobat dipestain. Loh, di mana Tuhan sakit hatimu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah seharusnya kita punya standar seperti Tuhan kita. Kalau engkau nggak mau punya Tuhan yang ini, yang tadi saya jelaskan, Yesus Kristus, maka engkau akan punya Tuhan yang satu lagi. Siapa bapakmu? Pendusta, pembohong, pembinasa. Dia rajanya sakit hati. Kenapa? Dia dibuang. Udah dibuang, tersedia lautan api buat dia. Makanya sakit hatinya itu sampai di ubun-ubun. Dan dia berusaha ciptakan. Ya lu Kristen aja. Tapi standar sakit hati lu sama seperti bapak lu. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah gitu kan. Pernah tahu orang-orang ya, udah pelayanan, udah Kristen ya, dikit-dikit itu kayak cengeng. Wah, nih orang nih nggak bagus nih. Dia begini. Pindah ke komunitas lain, tersakiti lagi. Hei, saya mau katakan, yang salah adalah di standar sakit hatimu. Weleh. Problem dunia dewasa ini adalah individu yang tersakiti. Ini menyebabkan orang bunuh diri, menyebabkan orang jadi gila. Ya. Ternyata ini cuma halusinasi. Ya. Orang yang sama, saya di saat yang sama, dulu sebelum diubahkan Tuhan, gampang sakit hati. Sekarang tidak gampang sakit hati. Itu tergantung dari pikiran kita. Next. Nah, kalau Anda gampang sakit hati, maka Anda pasti punya standar marah yang salah. Marah itu apa? Marah adalah emosi negatif yang muncul karena suatu hal yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Nah, standar dunia apa? Standar dunia keangkuhan hidup, guys. Makin lama orang makin angku. Nggak heran makanya generasi kita ini adalah generasi yang tukang marah. Siapa yang suka marah? Ngaku dalam hati. Saya ngaku. Saya dulu suka marah. Setelah dipelajari kenapa kok gampang marah, suka marah, standarnya salah. Kenapa standarnya salah? Ini termasuk dari standar-standar di atasnya. Standar sakitnya pasti salah. Kalau orang sakit, biasanya kalau dia nggak nahan diri, dia pasti marah. Nah, standar sakit kenapa? Karena standar mencintainya salah. Nah, standar mencintainya salah kenapa? Karena standar identitasnya salah. Setelah saya mengerti identitas yang benar dalam Tuhan, semua area ini saya menang. Nggak muter-muter, jatuh lagi dalam kemarahan. Enggak sama sekali, saudara. Anda kalau tahu saya yang dulu, kalau marah itu, aduh, ngeri banget, saudara. Saya dulu ya, kalau naik motor, kemudian dipepet atau gimana di tengah jalan ya, itu sama mikrolet atau apapun, itu mikroletnya saya tendang, saudara. Udah dipenuhi adrenalin, dipenuhi kemarahan ya, saya nggak mikir efeknya apa. Habis itu baru nyesel kan. Kalau gue digebukin di pinggir jalan gimana? Merasa familiar dengan cerita ini? Ya, karena kemarahan seperti itu, saudara. Kenapa? Orang gampang marah, orang sangat mudah marah, karena absens dari cinta. Kenapa cinta itu absen? Karena identitas salah. Ya, apalagi kita pakai standar dunia. Standar dunia ini keangkuhan hidup.
Makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kita lihat yang kanan. Ini yang pas di bawah saya ya. Ego mendikte kita. Ego itu berkata seperti ini. Semua orang harus tunduk sama saya. Semua orang harus sopan sama saya. Semua orang harus menghargai saya. Aku ini penting. Aku ini nomor satu. Aku tuh yang terutama. Ini mencintai diri dengan cara yang salah. Itu namanya ego. Nah, ketika apa yang didiktekan ini nggak terjadi, orang-orang nggak melakukan seperti apa yang kita inginkan, nggak heran kita marah. Nah, makin angkuh kita, maka standar kita makin tinggi. Makanya teman saya ditelepon orang bilang, "Halo Mas." Dia langsung marah loh. "Jangan panggil saya Mas." Sering kan kita bilang kayak gitu ya. Sering kita lihat contoh-contoh kayak gitu ya. Oke, Christine, thank you ya. Apakah anak Tuhan punya banyak problem di kemarahan? Boleh dijawab, teman-teman? Apakah anak Tuhan punya problem di area kemarahan? Boleh dijawab? Banyak apa enggak? Banyak. Banyak ya. Jadi penglihatan saya sama seperti Anda ya. Banyak banget yang gampang marah dan mereka ngomongnya Kristen. Ya ampun. Ya mungkin diri kita sendiri juga. Saya juga kan. Di mana letak kesalahannya? Simple. Standarnya salah. Harus dikalibrasi ulang. Teman-teman, kita lihat pikiran yang dikendalikan firman itu punya kekuatan yang tidak terbatas. Seperti yang kita lihat ada di dalam Kristus ya. Nggak peduli apapun yang lagi terjadi. Kalau pikirannya dikuasai oleh firman, dan dia sendiri adalah sang firman kok. Maaf ya, kencang sekali nih suaranya. Kita lihat anak panahnya, ada yang atas bawah, makin atas itu positif, makin bawah makin negatif, dan kanan kiri. Makin ke kanan makin bersyukur, attitude seorang ya, makin ke kiri makin bersungut ya. Anda lihat, setan kebalik. Setan berusaha menggeser ke kiri bawah. Saya pakai lambang ini ya, pemuja setan. Dia akan berusaha menetapkan standar-standar ya yang salah, tipu muslihat yang salah, supaya kita ini bersungut dan negatif. Harapannya apa? Supaya kita mati. Cepetan mati sana loh. Itu setan. Nah, nggak heran produk orang-orang yang seperti ini ya, pernikahan gagal, gagal sedikit, sedih, nggak pernah berkemenangan. Sedangkan yang Tuhan lakukan, dan semua pelayanan yang ada di muka bumi, seharusnya membawa kita kepada sisi yang ini. Ya. Orang bisa bergembira, orang bisa bersuka cita, karena pikirannya dikuasai firman. Anda bisa bahagia ketika gaji Anda naik. Anda bisa bahagia ketika Anda dapat bonus. Tapi kalau itu bukan yang sesungguhnya dari firman, itu cuma sementara. Anda bisa bahagia makan enak ya? Bisa. Orang di luar dari pengikut Tuhan juga bisa. Tapi kalau itu bukan bahagia yang dari firman, saudara, dan itu letaknya di alam sadar Anda nggak akan bisa. Jadi hari ini kita udah belajar ya. Kekuatan di dalam pikiran itu apa aja? Anda harus mengerti ya. Setelah Anda belajar ini, pasti akan ada ujian-ujian. Bagaimana pikiranmu sudah dikuasai firman belum? Mengenali tipu muslihat itu adalah awal kemenangan. Dan pikiran yang dikuasai firman Tuhan itu punya kekuatan yang tidak terbatas. Jadi pastikan pikiranmu dikuasai firman. Ya, peperangan kita, peperangan melawan tipu muslihat. Jadi dimanapun sekarang, nih ya, sekarang saya mau bilang ya, dimanapun Anda berada, sama bos, sama bawahan, ya, di dalam keluarga, kalau Anda lihat ada tipuan-tipuan dari setan, langsung aktifkan diri Anda.
Aktifkan, katakan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ngomong seperti ini loh. Itulah tujuan engkau ada di muka bumi ini. Nggak usah nunggu di gereja, saudara-saudara. Berikutnya, kalibrasikan pikiran sesuai firman Tuhan. Nah, untuk bisa mengalibrasi pikiran, Anda harus mengenali di mana, area mana tipu muslihat setan ini di dalam hidupku, di dalam pikiran orang ini, di dalam pikiran orang ini. Semoga pelajaran siang hari ini bermanfaat ya, teman-teman. Anda yang mau minta PowerPoint-nya, silakan japri saya. Kita sudah selesai di bahasan memerdekakan pikiran. Minggu depan kita akan belajar mengenai hati yang sempurna ya, rangkuman dari semuanya. Mengucap syukur teman-teman, teman-teman Besom ya, masih muda-muda, Anda sudah dapat pelajaran ini. Anda bisa lihat sekarang ya, pengetahuanmu, hikmatmu itu bisa menjelaskan kenapa ada orang sudah tua, ngerti firman Tuhan, tapi kok masih hidupnya kacau. Karena hidupnya cuma sekedar tahu firman Tuhan, tapi pikirannya nggak dikuasai firman. Karena pikiran yang dikuasai firman membuat hati yang dikuasai firman. Standar bahagianya pun berubah. Jadilah rekan sekerja Tuhan yang membebaskan para tawanan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, aku berdoa untuk kelas hari ini Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Aku berdoa Tuhan, mengikat segala bentuk pikiran-pikiran yang salah, standar-standar pikiran yang salah yang ada di dalam kami semua. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan setiap kebenaran firman. Dan kebenaran itu yang memerdekakan Tuhan. Kebenaran itu berasal dari pencipta kami. Tuhan, bebaskan seluruhnya Tuhan. Bebaskan pikiran yang kacau, pikiran yang negatif, standar-standar hidup yang salah Tuhan. Bikin kami mengkalibrasi ulang Tuhan. Aku berdoa Engkau berikan otoritas kepada setiap orang yang datang di Zoom ini Tuhan. Otoritas untuk membebaskan para tawanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.